Awalnya gue ini kopi apa namanya vaksin di indoor Senayan tuh kan. Nah, bawa pulpen ceritanya nih. Pulpen ini ya buat ngisi-ngisi pom ya. Ya udah tuh, gue lupa pakai pulpen panitia. Abis itu kucek-kucek. Pas kucek mata itu gue baru inget ya. Kata gue kok gue ngucek. Ya udahlah, vaksin lah. Hari pertama nggak ada masalah, makan banyak apa nggak ada gejala nggak ada. Nah hari kedua gue ke tempat temen gue nih. Nah di situ mulai ada gue makan mie nggak berasa pahit loh, kata gue ya kena nih gue nih. Terus ganti mie goreng sama aja, udah nggak jadi, udah nggak enak tuh badan tuh udah. Nah malam nih mulai anget nyari 32 rumah sakit di Jakarta, maunya PCR doang. Habis itu dia nggak mau nerima nginepan. Oh kalau buat kamar nggak ada pak, kita nggak punya oksigen segala macam alasan. Kata gue gimana caranya, udah yang penting gue nginep di tempat lo, gue dapat oksigen, gue beli sendiri deh oksigennya dari luar. Ya udah, oksigen dari 1 biji gue punya yang kecil-kecil tuh, ya kan, sampai 8 biji karena bingung takut ngisi ulangnya kan. Ya udah, keliling-keliling lah nyari rumah sakit tuh. Pertamina kayak begitu ditaruh digeletakin di luar segala macam. RSUD se Jakarta putus, pokoknya udah gue racak. Dapat info coba katanya di RSUD Bekasi, Kota Bekasi. Siang jam 1 itu. Siang jam 1 ke sana. Gak taunya 200 meter menuju nyampe gerbang rumah sakit tuh udah banyak anak-anak panitia apa kok satgas covid gitu, jadi meriksain mobil covid ya ya udah turun nggak boleh masuk rumah sakit mobilnya. Jadi disuruh turun, guanya diturunin, disuruh nyewa ginian nih, kalau nggak tempat tidur apa namanya, kursi roda. Nah gue nyewa kursi roda tuh di situ tuh dari jam 1 siang sampai jam 6 maghrib itu, sambil didata sepanjang jalan. Nggak ada tempat berteduh, nggak ada pohon, nggak ada apa, panas-panasan gue di situ. Itu dari jam 1 sampai jam 6 aja gue ngeliat orang 8 yang mati depan gue. Yang diranjang lah, yang lagi didorong-dorong pakai kursi roda atau mati, ya kan, yang baru diturunin di mobil, anaknya lagi seneng-seneng nyampe rumah sakit atau mati. Buset, kata gue. Emang yang mati-mati yang gue perhatiin nih, yang seumur-umuran gue ini nggak ada yang sekitar gocap 60, yang segitu umurnya. Ya udahlah, terus akhirnya maghrib nyampe halaman RSUD Kota Bekasi tuh tetap nggak dapat apa-apa gue ke tenda BNPT. Dari tenda itu hujan pula, angin kenceng, air kemana-mana, buset. 4 hari gue di dalam tenda itu ada 16 orang kali yang gue lihat mati malam itu aja. 2, ya kan, subuh melek lagi ada yang nangis apa nih, berisik toto mati sebelah gua kan. Buset, mati terus, yang gue lihat tuh mati terus. Ya udahlah, balik lagi ke rumah tuh, ya kan, ada katanya di Omni Pekayon. Gua kesono lagi, tetep aja bohong semua rumah sakit, nggak ada. Cari RSUD, katanya RSUD nggak ada alasan untuk nolak katanya kan, karena punya pemerintah. Oke, nggak nolak, cuman orangnya kayak apa. Gua ditaruh di depan RSUD itu ada alun-alun itu tenda semua. Gue di tenda itu, tau nggak, sampai mau dipindahin ke mana, Wisma Atlet, apa bukan Wisma yang di Manggarai ini yang baru nih, Rusunami. Gue nggak mau, tetap itu bukan rumah sakit, kata gue, isoman aja udah itu mah. Akhirnya pindahin lagi, gue mau ke Pondok Gede itu, asrama haji. Gue nggak mau, gue pengennya rumah sakit ICU, udah minimal ECU lah. Ya udah dapat akhirnya di sini, ngebut gue langsung dapat. Udah nggak lihat orang mati lagi, gue udah di sini. Udah, makanya lu yang pada sehat ya, nggak usah sosokan lu, dengerin aja himbauan pemerintah, katanya jangan begini, ikutin. Udah nggak usah sosokan, konspirasi lah apalah, bikinan siapa lah, bisnis covid, bisnis vaksin. Udah, itu mau bodo amat, itu mau urusan dia. Yang penting jangan sampai masuk ke badan lu. Udah gitu aja, sengsara hidup lu. Galak ini, nggak bisa ngapain lo. Semua ketunda lo, cancel semua, delay semua urusan lo. Ya, jaga-jaga tuh yang belum kena, gak usah sosokan.
rajin-rajin jemur badan. Mah. Naik motor di stop dia nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Marah dia. Saya yakin nggak apa-apa katanya. Kalau Anda yakin dan Anda tidak keluar rumah, tidak masalah, Pak. Silahkan Anda punya 1001 keyakinan, tapi diam di rumah, nggak usah keluar. Tapi begitu Anda keluar, Anda terikat dengan adab-adab. Satu adab kita ketika kita keluar dari rumah, berjumpa dengan orang, adalah la doror wala diror. Jangan jadi orang yang bisa menularkan sesuatu yang tidak baik. Anda punya keyakinan, terserah apa saja, mau menganggap COVID ini tidak ada, Anda tidak akan kena segala macam. Bahkan Anda meninggal sendiri di rumah juga, yaitu urusan Anda. Tapi begitu Anda keluar dari rumah, menggunakan jalur publik, entah itu namanya jalan, entah itu misalnya ke pasar, ke masjid juga, ini ruang publik juga. Amalkan, ya. Anda terikat dengan kaidah Islam, la doror wala diror. Bukan semaunya, tidak. Kalau Anda mau semaunya, pulangnya di rumah aja sana. Terserah mau ngapain di rumah, di dalam kamar, mau terserah. Tapi begitu Anda keluar di ruang publik, tanggung jawab. La doror wala diror. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia menginginkan orang lain mendapat kebaikan sebagaimana dia ingin dirinya dapat kebaikan. Anda ingin dapat penyakit? Kan tidak. Tapi kok Anda tidak jaga saudara Anda? Anda ingin sehat? Ingin. Tapi kok Anda nggak peduli sama keadaan saudara Anda yang lain? Nah, jadi bapak-bapak saudara, ya, tanggung jawab ketika kita berada di ruang, ya, di ruang muamalah, ruang sosial, ya, ruang publik, ya, ketemu orang apa, la doror wala diror, dalam konteks yang umum dan khususnya pada saat pandemi seperti itu. Namanya ummatan wasato, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab.